Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Irawan. Di sini saya akan mereview tentang konsep dan penelitian religiositas. Adapun tugas review ini guna memenuhi tugas dari ujian akhir semester 3 dari mata kuliah Psikologi Agama yang diajar oleh Dr. Irianti Usman. Nah, konsep religiositas itu adalah sebelumnya telah dibahas mengenai kesadaran beragama atau religious consciousness dan pengalaman beragama atau religious experience. Maka ada beberapa konsep religiositas dari para ahli. Satu di antaranya adalah Block dan Stark. Nah, menurut Block dan Stark, ada 5 aspek dari religiositas. Yang pertama adalah religious belief atau the ideological dimension, yang artinya tingkatan sejauh mana penerimaan hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. Jika dalam agama Islam kita mengenal dengan rukun iman atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengimani, itu adalah salah satu dari contoh dari religious belief. Atau jika dalam agama lain mungkin ada yang namanya trinitas, atau juga ada yang disebut dengan ngahyang atau moksa. Itu juga salah satu tingkatan sejauh mana akhirnya penerimaan atau kepercayaan seseorang atas hal tersebut. Kemudian yang kedua ada religious practice atau the ritual dimension, ya, di mana tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Kewajiban ritual contohnya dalam agama Islam mungkin sholat, kemudian membayar zakat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada religious feeling atau the experiential dimension atau pengalaman dan penghayatan keagamaan yang pernah dialami atau dirasakan. Biasanya seseorang yang ketika dalam beragama merasakan adanya kedekatan dengan Tuhan, dan itu dia alami ketika memang benar-benar atau secara menyeluruh masuk ke dalam agama tersebut. Maka itu ada tingkatannya. Dan itu disebut menurut Glock dan Stark adalah religious feeling. Kemudian yang keempat ada religious knowledge atau the intellectual dimension, sejauh mana seorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya. Tentunya agama yang hadir ada norma atau nilai-nilai yang harus dipegang oleh penganutnya. Nah, maka seberapa jauh kita mengetahui pengetahuan tentang hal-hal tersebut? Contohnya mungkin kalau dalam Islam ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, dan lain sebagainya. Dan itu kita harus belajar. Kemudian yang terakhir, religious effect atau the consequential dimension. Sejauh mana perilaku seorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupan sosial. Apakah kehidupan beragama mampu menjadikan seorang individu atau manusia menjadi lebih baik? Dan apakah motivasi berbuat baik tersebut atas dasar keberagamaannya? Nah, ini konsep religiositas menurut Block dan Stark. Selanjutnya ada konsep religiositas dari William James. Dalam bukunya The Varieties of Religious Experience, James mengatakan atau mengkonsepkan orientasi beragama itu menjadi dua. Keberagamaan itu menjadi dua. Yang pertama adalah the healthy minded. The healthy minded, jika seseorang individu yang berpikir secara kognitif masuk dalam kategori healthy minded, maka dia akan memiliki sikap optimis. Kemudian yang kedua ada afektif emosional, di mana ketika individu yang memiliki pribadi yang sehat, maka dia akan cenderung bahagia. Kemudian yang ketiga, dalam sosialnya pun dia akan terbuka. Namun sebaliknya, bagi dia yang sakit jiwanya,
maka secara kognitif pun seorang tersebut akan merasa pesimis. Kemudian secara afektif dan emosional sering merasa sedih. Dan yang ketiga, secara sosial dia cenderung tertutup. Nah, itu adalah konsep religiusitas menurut William James. Selanjutnya adalah konsep orientasi religius. Nah, Gordon Allport dalam bukunya The Individual and His Religion menyebutkan mengklasifikasikan akhirnya beberapa konsep orientasi yang dia teliti. Yang pertama mengkaji tentang konsep orientasi beragama, dan yang kedua penelitian yang lainnya menjelaskan orientasi sebagaimana kecenderungan seseorang untuk menjalankan hidup dan menjalankan keagamaan. Menurut Jagger 2006, atas teori yang dikembangkan oleh Gordon, dia akhirnya membagi dua, orientasi religius intrinsik dan juga orientasi religius ekstrinsik. Yang mana orientasi intrinsik ini adalah orientasi yang timbulnya dari dalam. Dan sedangkan yang orientasi religius ekstrinsik adalah orientasi yang karena munculnya keberagaman itu dipengaruhi oleh luar atau sosial. Jadi contohnya jika religius intrinsik adalah ketika seorang menganut orientasi ini, maka dia akan memegang ajaran agama sebagai ajaran yang seutuhnya, yang akan diaplikasikan kepada kehidupan nyata. Tapi kebalikannya, religius ekstrinsik ini biasanya adalah orang-orang yang memang menjadikan agama adalah sebagai suatu syarat saja. Suatu syarat, misalkan mungkin kalau di zaman sekarang tuh terkenal dengan Islam KTP, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian dari orientasi intrinsik dan juga ekstrinsik tadi, ada aspek pembeda di antara keduanya yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek personal dan institusional, di mana orang yang mempunyai orientasi individual beragama intrinsik, dia akan cenderung personal, di mana kehidupan pribadinya yang menjadi atau kehidupan dia yang secara utuh memeluk agama karena kepercayaan dia kepada agamanya. Dan kebalikannya institusional, karena keberagamaannya tersebut ini jika ini ya ekstrinsik, keberagamaannya tersebut diakibatkan atau dikarenakan adanya pengaruh sosial seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya, yaitu seperti Islam KTP tadi ya. Kemudian ada beberapa aspek lainnya seperti aspek unselfish dan juga selfish. Aspek unselfish adalah sebagai orientasi yang beragama intrinsik. Sedangkan yang selfish adalah ekstrinsik. Kemudian ada penghayatan total versus dangkal, kemudian pokok dan instrumental, kemudian asosiasional dan komunal, dan dinamis dan statis. Nah, saya akan bahas sedikit mengenai yang dinamis dan versus statis. Di mana jika seorang beragama dengan orientasi intrinsik, maka dia akan dinamis, dia akan belajar bagaimana meningkatkan hidupnya dengan cara belajar. Jadi terus belajar bagaimana mengaplikasikan agamanya tersebut dalam kehidupan nyata. Namun sebaliknya, dengan orang yang berorientasi secara ekstrinsik, dia akan cenderung statis atau ya hanya itu-itu saja, tidak mau mengembangkan ilmu keberagamaannya. Kemudian ada beberapa juga konsep religiusitas lain, seperti dari Allen dan Spilka, yang mana
membagi menjadi dua kategori religiusitas. Yang pertama adalah committed religion, di mana pemahaman beragama mempunyai makna yang jelas. Dan yang kedua ada consensual religion, di mana menyederhanakan agama secara kognitif saja dan pemahaman yang kurang baik. Kemudian dari Richard, di mana dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah doktrinal ortodoksi dan yang kedua ada devotionalism. Kemudian ada dari konsep lain ada Eric Fromm, di mana menurut Eric Fromm ada authoritarian religion. Authoritarian religion adalah di mana seseorang individu merasa adanya tuntutan otoriter atau penguasa. Jadi seorang itu dalam beragama merasa tunduk dan takut jika lalai mengerjakan tugas atau kewajiban beragamanya. Kemudian yang humanistic religion adalah konsep beragama yang hanya pada pandangan manusia saja. Dalam arti lain, agama dijadikan sebagai opsional atau apa ya disebutnya. Agama itu menurut orang yang menganut humanistic religion adalah jadi sifat-sifat ketuhanan yang ada seperti Allah itu sayang, maka manusia juga harus sayang, hanya sebatas itu saja. Jadi manusia menjalankan agamanya sesuai dengan sifat Tuhannya. Gitu. Dengan dasar lain, manusialah yang akhirnya menentukan semua tindakannya. Karena dalam beragama, karena orientasinya adalah manusia. Kemudian yang terakhir ada Clark. Menurut Clark itu ada 3. Yang pertama adalah primary religious behavior. Primary religious behavior yaitu perilaku beragama yang didasari oleh pengalaman batin yang otentik, yang biasanya itu langsung dengan Tuhan. Di sini individu berusaha mengharmonisasikan antar hidupnya dengan Tuhan. Jadi menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas. Jadi apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, tujuannya hanya satu, itu kepada Tuhan kita. Kemudian yang kedua adalah secondary atau perilaku beragama untuk menekan rutinitas dan pelaksanaan kewajiban agama, namun penghayatan yang kurang utuh. Karena menjadi secondary ya. Atau opsi kedua atau yang terakhir ada tertiary religious behavior atau perilaku beragama yang sangat menekan rutinitas. Di sini orang lebih banyak berorientasi pada otoritas lain maupun lembaga agama. Jadi ini hanyalah sebagai mungkin jika disebutkan tadi Islam KTP tadi ya, tertiary religious behavior. Dia mengaku dia beragama tapi dalam menjalankan kewajiban itu jarang dia lakukan. Seperti itu. Oh tadi lupa, menurut Richard itu doctrinal ortodoksi, itu adalah religiusitas yang menekankan pemahaman dan pelaksanaan doktrin-doktrin agama yang tertulis. Yang tertulis di mana? Yang tertulis pada kitab-kitab suci atau buku-buku yang menjadi pedoman atau tuntutan dalam sebuah beragama. Kemudian ada devotionalism, adalah keberagamaan yang menekankan pada pentingnya hubungan antara manusia dengan Tuhan yang bersifat pribadi. Kemudian selanjutnya ada penelitian religiusitas. Jadi penelitian religiusitas ini sudah banyak di Indonesia, diantaranya salah satunya di Fakultas Psikologi UGM. Mengapa penelitian religiusitas itu akhirnya muncul? Tentu karena
ada fenomena yang menarik atau ada kajian yang perlu dibahas mendalam mengenai religiusitas itu sendiri. Contohnya adalah penelitian yang dilakukan pada Fakultas Psikologi di UGM yang pertama kali diteliti pada tahun 1983 yang mengungkap mengenai fenomena keagamaan menggunakan konsep kesadaran beragama. Kemudian ada pengaruh keteraturan menjalankan sholat terhadap kecemasan dan lain sebagainya. Namun pada tahun 1983 hingga 1985 para peneliti belum menggunakan teori dari Bloch dan Stark. Nah, setelah tahun 1987 penelitian sudah mulai menggunakan teori Bloch dan Stark karena pada tahun itu sudah muncul teori Bloch dan Stark. Akhirnya peneliti mulai mengaplikasikan teori yang digagas oleh Bloch dan Stark menjadi sebuah penelitian. Salah satunya adalah penelitian tentang kerjasama dengan Kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada tahun 1987 sampai hari ini. Mungkin di fakultas-fakultas psikologi lain pun, di universitas manapun, sekarang sudah banyak sekali penelitian mengenai religiusitas. Tentunya religiusitas merupakan hal yang menarik yang perlu dikaji, pada akhirnya yang membuat kehidupan seseorang dipengaruhi atau terpengaruh oleh keberagamaan itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.